Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pasukan khusus yang bernama John. Di sini John sedang diinterogasi oleh jenderalnya sendiri. Terlihat di ruangan tersebut ada istrinya John yang sudah diikat. Di sini sang jenderal mengatakan, kalau di kota Westburg terdapat jumlah penduduk sebanyak 5.000 orang. 3.000 diantaranya sudah mati karena terpapar sebuah virus. Sedangkan 1.500 orang saat ini sedang dirawat karena terinfeksi virus. Sementara 500 orang sisanya dinyatakan menghilang dari kota tersebut. Di sini sang jenderal menuduh John, kalau John lah yang telah membantu para warga untuk meloloskan diri. Karena selama misi untuk mengeksekusi setiap warga Westburg yang diduga terpapar virus, John selalu membela para warga dengan mengatakan kalau tidak ada bukti jika mereka telah terinfeksi virus. Lalu sang jenderal bertanya pada John, kemana orang-orang itu pergi? Di sini John mengatakan kalau dirinya tak mengetahui orang-orang itu pergi kemana. Sang jenderal yang mendengar jawaban John, ia menjadi sangat kesal dan langsung membunuh istri John. Namun John sendiri di sini tidak dibunuh, melainkan dibawa ke pangkalan militer untuk diadili. Saat dalam perjalanan, John bergegas kabur dan mengalahkan satu persatu para pasukan yang ada di sana. Tiga tahun berlalu, John yang berhasil kabur, kini tinggal seorang diri di sebuah rumah di dalam hutan. Namun sampai saat ini John selalu dibayang-bayangi oleh kenangan masa lalunya tersebut. Sampai di suatu malam, ketika John melamun sambil siduru, tiba-tiba ada seorang perempuan dengan luka tembak di tubuhnya berjalan dan pingsan di sekitar John. Melihat wanita itu belum mati, John pun segera menolongnya. Keesokan paginya perempuan itu tersadar dari pingsannya. Diketahui kalau nama perempuan itu adalah Maria. Saat ini ia sedang diburu oleh para pasukan khusus. Hal itu karena Maria memiliki golongan darah yang sangat langka, di mana darahnya bisa menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus. Saat melihat John yang menyeramkan, Maria sangat ketakutan. Namun John di sini mencoba meyakinkan Maria kalau dirinya bukanlah orang jahat yang akan menyakitinya. John juga menawarkan diri untuk membantu Maria mencabut peluru yang masih berada di tubuhnya. Karena John khawatir kalau peluru tersebut akan membuat lukanya infeksi dan menjadi semakin parah. Di sini John memberikan sepotong kayu untuk Maria gigit. Karena proses pencabutan peluru akan sangat menyakitkan. Yap, benar saja, saat proses pencabutan peluru tersebut, Maria yang kesakitan pun berteriak, "Aduh!" Setelah peluru itu dicabut, Maria pun jatuh pingsan karena tak kuat menahan rasa sakitnya. Ketika John melihat peluru tersebut, ternyata sudah terpasang alat pelacak. John pun segera menghancurkannya. Beberapa jam kemudian, Maria yang sudah sadar dari pingsannya mencoba keluar untuk menghirup udara segar. John yang melihat Maria langsung mengatakan kalau Maria boleh tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Namun setelah lukanya sembuh silakan pergi dari sini. Keesokan paginya John yang sedang memotong kayu, dihampiri oleh 3 orang pasukan khusus yang sedang mencari Maria. John terlihat sangat kesal, karena salah satu dari mereka mengatakan, kalau perempuan itu sangat berbahaya karena sudah terinfeksi sebuah virus. Salah satu dari pasukan itu menyuruh 2 pasukan lainnya untuk menggeledah rumah John. John yang sudah muak dengan para pasukan khusus karena membunuh orang hanya dengan dugaan terinfeksi virus. Ia langsung melumpuhkan mereka. Namun salah satu dari pasukan tersebut sudah masuk ke dalam rumah. Saat John masuk ke dalam rumah ia sangat terkejut, karena Maria berhasil membunuh pasukan itu dengan senjata yang ia simpan di bawah kasurnya. Di sini John meminta Maria untuk bersembunyi, karena takut pasukan lainnya akan segera berdatangan. Namun Maria yang keras kepala tidak mau pergi dan malah ingin membantu John. Melihat kesungguhan Maria yang ingin membantunya, John lalu menyuruh Maria dengan mulai membantunya membersihkan rumah. Di sisi lain terlihat Kapten Granit yang bertanya kenapa ketiga anak buahnya belum juga kembali. Di sini anak buahnya yang lain menjawab, mungkin mereka sudah tewas, dan ia akan segera mengirim lagi pasukan lain setelah mendapat persetujuan dari Jenderal Stone. Kapten Granit yang masih merasa kesal, melampiaskan amarahnya dengan menghajar para anak buahnya. Malam harinya terlihat Maria dan John yang sedang siduru.
Di sini Maria takut kalau pasukan itu akan datang kembali dan mencoba untuk membunuhnya. Mendengar hal itu John mengatakan kalau pasukan itu pasti akan datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Namun saat ini ia sudah siap menghadapinya dan tidak ada niat sedikit pun untuk melarikan diri. John juga malah curhat pada Maria. Kalau dulu ia adalah bagian dari pasukan itu. John juga menceritakan bagaimana istrinya dibunuh oleh sang jenderal di depan mata kepalanya sendiri. Maria yang mendengar hal itu merasa tersentuh dan tanpa sadar ia tidur bersandar di bahu si John. Keesokan paginya terlihat John yang sedang membangun sebuah benteng. Ia juga membuat jebakan untuk para pasukan khusus yang akan menyerangnya. Di sini John juga mengajarkan Maria cara menembak, agar Maria bisa melindungi dirinya sendiri. Singkat cerita saat John dan Maria sedang berjaga, tiba-tiba John kebelet. John pun bergegas pergi ke toilet. Di waktu yang sama terlihat 3 orang pasukan khusus mencoba untuk menyergap mereka. Di sini mereka membagi tugas. 2 orang menyergap John, dan 1 orang sisanya menyergap Maria. Saat mereka mencoba menyergap John, ternyata John yang sedang boker, sudah bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Dengan entengnya John pun menewaskan mereka semua, termasuk pasukan yang menyandra Maria. Keesokan harinya Kapten Granit dan Jenderal Stone terlihat sedang mempersiapkan sekelompok pasukan untuk kembali menyerang tempat John. Di waktu yang sama, Maria merasa khawatir tidak akan bisa menahan serangan musuh karena kekurangan senjata. Namun ternyata John memiliki banyak sekali senjata yang akan cukup untuk menahan serangan mereka selama 1 serbuan. Mereka pun segera mempersiapkan senjata-senjata tersebut beserta amunisinya. Siang harinya terlihat John dan Maria yang semakin mantap untuk melakukan berbagai persiapan menghadapi para musuhnya. Di sini John meminta Maria untuk mengambil air di tepi danau karena keadaan pasti akan sangat memanas. Saat Maria sedang mengambil air, di sana Maria disergap oleh sekelompok musuh. Rupanya hal ini sudah direncanakan oleh John, agar para musuh menjadi lengah karena merasa sudah berhasil menjalankan misinya. Tepat saat sang kepala regu melaporkan telah berhasil menangkap target, tiba-tiba John datang dan mengeksekusi mereka semua. Setelah sekelompok musuh yang di tepi danau tewas, John dan Maria pun berkeliling untuk mengeksekusi musuh yang lain. Mereka pun dengan mudahnya mengalahkan para musuh satu persatu. Ternyata sang kepala regu belum tewas. Ia pun segera melaporkan apa yang terjadi pada Jenderal Stone. Sang jenderal yang mendengar hal itu, merasa sangat frustasi dan marah. Ia pun segera menyuruh Kapten Granit untuk mengirim pasukan berikutnya dengan jumlah yang lebih banyak. Saat pasukan berikutnya menyerang, mereka dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh John dan Maria. Satu persatu dari pasukan kedua itu tewas di tangan John dan Maria. Di waktu yang sama, sang jenderal bertanya pada Kapten Granit tentang situasi terkini setelah pasukan kedua dikirim. Sang kapten menjawab kalau ia sedang menunggu kabar dari pasukan kedua. Namun mereka semua tidak dapat dihubungi. Sang jenderal yang sudah semakin frustasi, ia meminta Kapten Granit untuk mengirim kembali pasukan guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, sekelompok pasukan yang bertugas untuk mencari tahu apa yang terjadi, melaporkan pada Kapten Granit, kalau ia tidak menemukan seorang pun dari pasukan yang telah dikirim. Ia hanya menemukan sebuah terowongan yang menuju ke suatu tempat. Tanpa mereka sadari ternyata Maria ada di balik mereka. Di sini Maria langsung mengeksekusi mereka. Kapten Granit mulai merasa tertekan ketika sambungan teleponnya tiba-tiba terputus. Sang jenderal yang mengetahui hal itu, ia langsung meminta Kapten Granit untuk mengepung mereka dengan membawa sebagian besar pasukan yang tersisa. Sementara ia akan menunggu di ujung terowongan dengan ditemani sedikit pasukan. Saat ini John sedang berkeliling untuk memburu pasukan yang tersisa. Saat sedang asyik berburu, John disergap oleh sang kepala regu yang sebelumnya belum tewas. Duel 1 lawan 1 di antara mereka pun terjadi. Terlihat di sini John sangat kewalahan.
Hingga akhirnya John pun berhasil dikalahkannya. Di sisi lain Maria yang mulai kelelahan berhasil ditembak. Untungnya Maria tidak mengalami cedera yang serius. Karena tembakan tersebut hanya mengenai rompi anti peluru yang dipakainya. Namun Maria yang sedang merasakan kesakitan, harus rela tertangkap oleh sang kepala regu. Nampak Maria pun dibawa ke sebuah terowongan yang ada di sana. Adegan kembali ke John yang ternyata masih hidup. John pun segera kembali ke rumah dan melihat beberapa pasukan memasuki terowongan. Di sini John memotong jalan. Hingga akhirnya di dalam terowongan John kembali bertemu dengan sang kepala regu. Duel mereka pun kembali terjadi. Lagi-lagi John kembali terdesak. Karena sudah muak dengan para pasukan ini, John yang marah berhasil membunuhnya dengan cara yang cukup epik. Setelah itu John dan Maria pun beradu tembak dengan para pasukan musuh yang ada di terowongan itu. Karena jumlah pasukan musuh cukup banyak dan tidak ada habisnya, John melempar sebuah bom asap dan mencoba kabur dari sana. Di sini John menyuruh Maria untuk tetap bersembunyi. Sementara John akan kembali keluar dan mencoba melawan mereka. Tapi Maria bersikeras ingin terus di samping John dan membantunya. Namun John meyakinkan Maria kalau dirinya akan baik-baik saja. Di sini John yang berhasil sampai ke ujung terowongan. Melihat para pasukan yang dipimpin oleh sang jenderal. Tanpa rasa takut sedikit pun John menghampiri mereka. Tanpa banyak basa-basi sang jenderal bertanya di mana Maria. Di sini John mengatakan kalau ia telah membunuh gadis itu. Namun sang jenderal tidak begitu saja percaya. Karena John tak mungkin mampu membunuh orang yang tidak bersalah. Terungkap fakta kalau John dan Jenderal Stone ini adalah sepasang saudara kandung. Melihat kegigihan John yang tak mau mengatakan di mana Maria berada, mereka pun langsung melakukan penyiksaan terhadap John. John yang terdesak menantang sang jenderal untuk berduel dengannya. Jika John kalah maka ia akan mengatakan di mana Maria berada. Melihat John yang sudah nyaris mati, Jenderal Stone pun menerima tantangan duel dari John. Di sini John terlihat kewalahan. Namun karena perasaan benci yang sudah sangat dalam, pada akhirnya John berhasil memenangkan duel ini. Sang jenderal yang merasa malu karena kalah di hadapan anak buahnya. Ia lalu menodongkan pistol pada John. Namun John dengan tanpa rasa takut kembali membalikan keadaan. Hingga sang jenderal pun tewas terkena sebuah tembakan. Melihat sang jenderal tewas, Kapten Granit di sini malah berterima kasih pada John. Ternyata selama ini ia sangat membenci sang jenderal karena selalu bertindak sewenang-wenang. Saat Kapten Granit akan mengeksekusi John, tiba-tiba Maria keluar dari dalam terowongan dengan membawa bom. Di sini Maria rela menyerahkan dirinya, asalkan mereka membiarkan John tetap hidup. Kapten Granit pun setuju dan segera menyuruh anak buahnya untuk membawa Maria. Di akhir cerita John hanya bisa termenung melihat Maria dibawa oleh mereka. Di sini John pun bertekad akan segera menemukan Maria dan menyelamatkannya.